bulan yang penuh berkah. Terima kasih Mbak Amanda Falani dan Mbak Lydia Noviani yang sudah hadir bersama kami di sini. Dan untuk berikutnya, mungkin saya bisa mengenalkan Mbak Lydia dulu ini ya. Kebetulan Mbak Lydia ini adalah angkatan alumni Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2009, Mbak Mas mahasiswa yang ada di sini. Sudah malang melintang jadi publisis film ya. Kemudian akhirnya terjebak atau gimana? Bukan ya. Mungkin ini bikin positive vibe management. Ini tujuannya apa, Lydia? Halo Mami. Halo. Aman suaraku? Aman. Oke, siap. Enggak sih Mbak, nggak terjebak anak hasil pandemi aja sih positive vibe itu. Baiklah. Sip, sip, sip. Kemudian ini Mbak Amanda Falani yang kami hormati. Sekiranya nanti kira-kira apa yang akan disampaikan ke adik-adik mahasiswa dan kami semua, Mbak Amanda Falani. Hai, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. diundang di... Ya, senang banget sih udah diundang di hari Sabtu mengisi hari puasa kita gitu ya, untuk yang berpuasa dengan hal yang semoga bermanfaat, learning yang aku akan mungkin juga sedikit pengalaman kegagalan untuk aku bagi, karena biar teman-teman bisa antisipasi dan juga belajar dari beberapa error yang selama 12 tahun di industri content creation gitu sih. Nah, terutama khususnya untuk di sesi kali ini, aku ingin berbagi tentang bagaimana mengelola tim dalam pembuatan konten kreatif di produk-produk narasi tentunya, yang produk di mana produk-produk narasi ini berlandaskan journalism values dan juga cerita. Jadi itu yang mungkin akan menjadi bahasan utama. Plus teman-teman juga boleh bebas untuk bertanya apa sih tentang creative process and team management dalam content creating. Begitu kira-kira highlight-nya. Kayaknya banyak sekali yang akan kita dapat dari Mbak Amanda Falani ya pagi ini. Semoga. Oke, baiklah. Aku mau checking internet connectionku, apakah suaraku dari tadi stabil ya atau putus-putus? Kalau dari saya sih baik-baik saja. Oke ya, oh ya, siap. Oh, oke. Aku soalnya dengar suaraku sendiri putus-putus. Aman ya berarti? Ya udah, aku nggak perlu khawatir. Oh ya, agak mungkin Mbak di Silakan beberapa bagian. Oke, mungkin kita bisa beralih ke acara selanjutnya, Saya lihat di sini Bapak Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Bapak Haryadi Arif, SIP MSc, kebetulan juga sudah hadir. Monggo Pak Arif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita ketemu dalam sebuah acara yang cukup menarik, saya yakin gitu ya, dengan kita menghadirkan narasumber Mbak Amanda Falani. Selamat pagi Mbak Amanda. Dan juga Mbak Lydia Noviani. Terima kasih atas kolaborasi sehingga terlaksana acara pada pagi hari ini. Nah, mungkin untuk mengawali acara pada pagi hari ini, saya diminta oleh Mbak Ayu untuk memberikan pembukaan. Jadi mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa bahwa saya yakin dalam kesadaran kita bahwa saat ini mau nggak mau memang kita dipaksa oleh perkembangan teknologi untuk mau beralih gitu ya dalam mainstream
pengelolaan media yang konvensional, kemudian saat ini kita ada pada situasi ketika kita harus beralih pada pengelolaan media yang berbasis internet. Nah, sangat bagus pada acara pagi hari ini ketika kita nanti akan banyak bicara mengenai bagaimana kreasi konten ketika kita maksimalkan penggunaan media berbasis internet ini. Dan tadi kemarin saya minta informasi dari Mbak Ayu bahwa CV dari pembicara pada pagi hari ini, para praktisi yang Mbak Amanda Vala ini sebagai praktisi yang berkecimpung dalam pengelolaan media baru, ya. Narasi TV Mbak Amanda ya, ini menarik sekali karena pada saat ini memang kemudian kalau kita melihat perilaku konsumsi media anak-anak sekarang ini banyak beralih dari perilaku konsumsi media yang konvensional beralih pada media platform media baru, termasuk mungkin TV YouTube yang saat ini sedang sangat bergerak dengan cepat gitu ya. Mungkin nanti pada pagi ini teman-teman mahasiswa kesempatan bagi Anda semua untuk belajar banyak dari para praktisi di pagi hari ini untuk kita nanti akan membicarakan banyak hal terkait dengan sesuai dengan temanya bahwa hari ini terkait dengan marketing ya yang berbasis pada digital content di media baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemateri pada pagi ini Mbak Amanda Falani dan juga kepada Mbak Lydia Noviani Terima kasih banyak, Pak. yang sudah berkolaborasi dengan Prodi IKA. Terima kasih Anda sebagai alumni memberikan kontribusi untuk kegiatan pada hari ini. Dan kepada semua peserta, saya ucapkan selamat untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Ayu tadi ini, di bulan yang penuh barokah, kita mengkaji terkait dengan konten pada media digital. Terima kasih. Demikian Mbak Ayu, saya kembalikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat sambutanipun Pak Arif. Barangkali langsung dimulai saja nggih Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Untuk yang pertama yang akan saya infokan adalah CV Mbak moderator dulu ini. Mbak Lydia Noviani. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup jelas ya. Jadi, Bapak Ibu dan Mbak Mas kalian, ini Mbak Lydia Noviani mulai berkarir sejak jadi volunteer di Jogja Netpack Asian Film Festival nih, Mbak Lydia. Kemudian lulus dari UMY itu tahun berapa ini ya? 2015, betul. Kemudian sempat bantuin kita untuk akreditasi juga. Alhamdulillah A ya. Kemudian join di Paguyuban Filmmaker Jogja dan berkolaborasi mungkin dengan V-Cinema Pictures, dengan Steiko Media, Batavia Pictures, baik sebagai publicist maupun talent koordinator. Dan sekarang dari tahun 2020 lebih tepatnya mendirikan Talent Acquisition Executive Positive Five Management dan Communication. Mbak Lydia ini nanti akan memandu diskusi kita hari ini dengan yang terhormat Mbak Amanda Falani. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Lydia dan Mbak Amanda. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, sebelum memulai sesinya bersama Kak Amanda Falani, aku mau ngingetin dulu bahwa di sini ada tata tertib kelas Asa Berkisah bersama Amanda Falani. Buat teman-teman di UMY, teman-teman mahasiswa, silahkan nanti teman-teman bisa follow akunnya Mbak Amanda Falani. Silahkan nanti menyimak kelas ini dengan baik dan kemudian memfoto atau memvideo dan mempostingnya di Instastory kalian dengan mention Mbak Amanda Falani dengan hashtag Asa Berkisah dan hashtag Amanda Falani. Selain itu, silahkan nanti bila ada quote yang menarik, buatkan satu postingan IG feed untuk diunggah di Instagram kalian dengan
mention Mbak Amanda Fallani, dan juga hashtag Asa Berkisah, dan juga hashtag Amanda Fallani. Waktu postingnya nanti saja setelah kelas ini berakhir, karena selama kelas kita harus fokus ya Mbak Amanda untuk nyimak materinya. Nanti aku kopikan tata tertibnya di kolom chat, dan silahkan nanti selama kelas misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan di kolom chat dahulu. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya satu persatu ya Mbak Amanda setelah sesi presentasi dari Mbak Amanda selesai. Dan kemudian seperti yang kita tahu, Mbak Amanda itu udah 12 tahun ya Mbak, 12 tahun lebih untuk menghasilkan karya jurnalistik dan dokumenter kreatif. Nah, di bidang dokumenter sendiri, karena Kak Amanda adalah lulusan dari Magister of Art di Screen Documentary Goldsmith London, UK, gitu. Beliau juga sempat memperoleh satu penghargaan dari filmnya A Long Way to Go di The London Human Rights Watch Film Festival di 2014. Nah, saat ini Mbak Amanda fokus di Head of Content di Narasi, yang mana beliau adalah sosok yang jagain nih, yang ngawasin, yang bikin, udah ketat banget pokoknya. Kalau nggak mateng nggak boleh tayang kontennya. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Sebenarnya di tim manajemen itu untuk dalam membuat konten seperti apa, dan kemudian dalam memproduksi konten-konten di Narasi itu sematang apa harus disiapkan untuk nanti akhirnya dirilis di akun-akun media sosial ataupun websitenya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Aku serahin ke Mamanda untuk waktunya. Silahkan teman-teman menyimak untuk hashtag Asah Berkisah dari Amanda Fallani. Alright, terima kasih Lydia. Well said. Meskipun tadi yang belum dibilang, ya tanggung jawabku adalah untuk stres. Stres maksudnya adalah bagaimana caranya setiap konten yang diproduksi itu bisa selalu kasih dampak, selalu kasih nilai, itu sih. Nggak beneran dalam hal memproduksi ini, kita kan juga selalu memproduksi outtake aja, tapi ketika intake ini yang selalu dilewatkan oleh teman-teman dan bahkan aku sendiri. Nah, itu makanya ketika seorang kreator atau pemroduksi konten, stresnya itu karena selalu memproduksi, tapi kita juga tetap butuh jeda. Intinya gitu sih. Ini satu learning sebenarnya selama 12 tahun aku di bidang industri konten, kita tuh kadang juga butuh jeda gitu ya. Jadi tim manajemen, good team management sebenarnya juga harus mengelola kesehatan mental. Anyway, kita akan mulai ke sesi utama, bagaimana mengelola tim dalam produksi konten kreatif. Oke, aku izin share screen. Sebelumnya juga aku mengucapkan terima kasih ya, nih ternyata banyak sekali Bapak Ibu dosen di sini yang hadir. Aku jadi ini cukup memberikan pressure ya. Tapi yang aku akan berikan di sini sebenarnya ya, yang aku akan berikan di sini sebenarnya di luar hal-hal teoritis yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen, lebih ke pengalaman praktikal gitu ya, dan bagaimana aku dan tim mengaplikasikan semua ilmu yang didapat dari masa kuliah, dan juga pengalaman ini yang memang the best guru of all juga sih sebenarnya ya. Dan karena juga perkembangan teknologi yang sekarang amat dinamis, dituntut banyak untuk para kreator mengadopsi dan mengaplikasikan perkembangan teknologi itu dalam kita mendistribusikan atau memproduksi konten sebenarnya. Oke, aku mulai aja. Sip, oke. Creative process in creating content and team management. Aku ingin memperkenalkan Narasi dulu. Narasi itu adalah sebuah perusahaan media digital yang memiliki fungsi dan memiliki kepercayaan. Kita tuh ingin sekali memberdayakan ruang untuk anak-anak muda, generasi muda, berpendapat, menyuarakan aspirasinya gitu ya, yang sebenarnya
suara aspirasi dari para pemuda ini, dari generasi muda ini tuh bisa memperkaya perspektif kita semua gitu. Jadi output konten apapun yang kami berikan ke target audiens kami itu selalu bisa mendorong gerakan-gerakan perubahan, di mana tujuan besarnya adalah membentuk generasi yang lebih baik itu. Nah, itu big goals dari narasi. Apa yang dilakukan narasi itu memiliki 3 pilar. Mulai dari pilar konten, komunitas, dan kolaborasi. 3 pilar ini benar-benar menjadi tiang utama ya dalam produksi konten juga, karena tadi visi kami bagaimana ingin menyeimbangkan ekosistem konten digital dengan konten baik, karena memang sulit untuk memerangi banjirnya konten digital dari konten yang hoax, konten negatif gitu ya, konten kebencian gitu, sangat sulit kalau misalnya kami sendiri gitu. Nah, makanya kami butuh bantuan, kami butuh berkolaborasi dengan komunitas, dengan partner media, dengan bahkan kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk kita bersama-sama memiliki value yang sama gitu. Journalism values di sini yang memang menjadi basis dari bagaimana kami memproduksi konten. Bukan hanya basis jurnalisme kreatif, tapi bagaimana nilai jurnalisme ini juga dibungkus, dikemas dengan pendekatan, dengan kemasan yang kreatif, sehingga generasi muda tuh tidak juga melihat konten berita itu membosankan, itu kolot gitu ya, seperti mindset kebanyakan dari generasi muda, oh oke, konten berita ya paling apa yang diungkapkan hanya press release aja, hanya kepentingan tertentu aja, misalnya katakanlah. Jadi mindset itu yang ingin kami ubah sebenarnya. Nah, dengan value jurnalisme, dengan pendekatan kreatif, kemasan kreatif, dengan berkolaborasi dengan berbagai banyak komunitas yang ada di Indonesia, turunannya juga dengan off-air event gitu ya, kami percaya apa yang kami akan produksi itu bisa menjadi penting buat mereka. Jadi bukan hanya kami menyodorkan sebuah konten yang kami anggap penting, tapi juga kami akan membuat konten tersebut berisikan nilai yang juga dianggap penting oleh mereka gitu. Jadi ketika sama-sama menganggap sebuah konten, sebuah kampanye itu menjadi penting, intinya akan mempermudah bagaimana kita bisa menyeimbangkan ekosistem konten digital dengan konten yang sesuai dengan purpose kita, menyeimbangkan dengan konten-konten yang baik tadi ya. Oke, ini kita masuk bagaimana saya diberikan tanggung jawab di narasi sebagai Head of Creative Content, atau singkatnya Head of Content, yang salah satunya yang menjadi tanggung jawab saya adalah memproduksi konten signature. Signature itu adalah secara format video berdurasi pendek, sedang, dan panjang gitu ya. Karena saat ini kan kita dihadapkan dengan berbagai banyak format konten. Kalau misalnya teman-teman juga aku percaya sudah familiar dengan konten sosial media yang berupa foto atau foto story, terus kemudian infografis, ada juga hanya audio base, lalu kemudian ya video singkat juga sering kali banyak bertebaran di sosial media. Tapi yang khusus saya produksi adalah video yang memang memiliki kualitas, mulai dari value yang diusung, lalu kemudian treatment kreatifnya, jadi bukan sekadar memproduksi video dengan kamera handphone saja gitu ya. Jadi ini yang membedakan apa yang saya kelola, apa yang saya produksi dengan salah satu tim saya. Jadi saya memiliki tim, namanya adalah tim Signature Content. Nah, ini yang akan kita bahas dan akan menjadi fokus dari bahasan kita. Satu hal lagi, kenapa kita perlu sekali mempelajari perkembangan teknologi sebagai pemroduksi konten digital. Narasi itu adalah homeless media.
Homeless media maksudnya adalah kami mengoptimalkan saluran-saluran sosial digital, maksudnya ya, mulai dari sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Kami memiliki website yang dimana itu menjadi etalase atau menjadi showcase dari semua karya kami. Tapi yang kami targetkan adalah konten kami bisa dikonsumsi, dibaca, disimak, dipahami, dan menggerakkan target audiens kami, yaitu generasi muda, di saluran-saluran di mana setiap hari mereka terpapar, mereka buka, mereka berkomunikasi dan berinteraksi di situ. Bahkan di mana mereka membuat konten di situ. Jadi kami lebih menjangkau di mana mereka berada. Nah, ini yang menjadi salah satu tugas baru media digital sebenarnya, fungsi baru. Jadi bukannya kami memiliki, misalnya katakanlah kalau misalnya media konvensional atau tradisional, oke, mereka ya 10 tahun lalu hanya memiliki TV terestrial atau saluran terestrial yang menjadi rumah dari semua kontennya, semua programnya. Lalu kemudian mekanismenya adalah, mekanisme konsumsinya adalah audiens akan menunggu di mana programnya akan tayang di jam tertentu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Orang saat ini sudah memiliki device-nya sendiri, keputusan untuk mengonsumsi konten ada di tangan mereka. It's just one click away, dan mereka nggak bisa saat ini untuk diminta menunggu tayangan kita itu adanya cuma dari jam 1 sampai jam 2 siang doang, atau jam 7 sampai jam 9 malam doang. Makanya kalau di TV itu ada istilah prime time gitu ya. Jadi prime time di TV itu dari jam 7, aku karena sempat di Metro TV selama 7 tahun, aku berkarir sebagai jurnalis dan juga pemroduksi konten gitu ya, atau produser. 7 tahun aku di Metro TV, dan di situ akan menjadi kebanggaan dari seorang produser ketika program atau kontennya itu tayang di jam prime time gitu. Artinya ya mulai dari kontennya itu memang berkualitas, bagus, dan di situ adalah di mana audiens mau duduk mantengin tayangannya dimulai gitu ya. Nah, tapi kalau di luar jam itu ya udah kita nothing tulus gitu ditonton. Syukur enggak, ya udah karena emang bukan prime time. Nah, sekarang berbeda semuanya. Berkat transformasi dan juga perkembangan teknologi gitu ya. Artinya kita yang menjangkau, kita yang nyamperin di mana mereka berada, artinya di sosial media. Nah, di sini aku mengelola tim, ada beberapa fungsi dan tanggung jawab gitu ya. Kalau saat ini aku memiliki 1 eksekutif produser, 2 produser, dan 6 tim kreatif. Tim kreatifnya ini yang menjadi sebenarnya adalah menjadi pilar utamanya dari kreativitas ide, kreativitas kemasan ataupun treatment gitu ya, dan juga menjadi fungsi dari bagaimana mereka melihat apa yang sedang menjadi tren. Dan juga kreatif ini bisa menjadi atau bertanggung jawab untuk kedalaman sebuah tema, ide, ataupun isu gitu ya. Nah, aku akan coba membedah dulu job desk-nya tuh seperti apa aja. Nah, di sini head of content adalah peranku, kemudian eksekutif produser itu sebenarnya bukan hanya memegang 1 program, tapi memegang beberapa program. Sama sepertiku, aku juga memegang beberapa divisi sebenarnya, tapi saat ini aku akan mempresentasikan atau memberikan gambaran salah satu program supaya teman-teman di sini bisa melihat alurnya, alur kerja seperti apa, mulai dari pra sampai post produksi, dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Aku akan secara singkat menjelaskan dulu fungsi-fungsi dari satu tim yang memproduksi signature content ini ya. Oke, ini adalah tanggung jawabku secara garis besar. Tidak menarik sebenarnya karena bebannya besar sekali gitu ya. Intinya
aku bertanggung jawab untuk menyusun mulai dari strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu kemudian editorial judgment dan juga kebijakan-kebijakan editorial dalam setiap kontennya. Lalu kemudian pengaturan tujuan. Jadi tujuan kita membuat konten pastinya bukan hanya untuk kita bisa memberikan nilai atau memberikan dampak atau perubahan, tapi harus terukur. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab besarku, bagaimana sebuah konten bisa mencapai satu target views tertentu. Lalu bagaimana sebuah konten ini bisa menjangkau banyak kalangan gitu. Jadi misalnya katakanlah bukan hanya generasi muda di perkotaan saja, tapi juga sampai ke pelosok, let's say. Lalu bagaimana sebuah tayangan ketika penonton kita menyimak itu bisa selesai sampai habis. Jadi tidak hanya di awal saja. Lalu kemudian agenda setting. Agenda setting ini maksudnya adalah content planning ya. Jadi di minggu ini kita akan membuat variasi konten tuh atau pilihan topik-topiknya itu apa saja dalam sebulan, dalam seminggu, sebulan, bahkan quarterly, maksudnya itu adalah per 3 bulan. Jadi itu yang menjadi tanggung jawabku gitu ya. Tentunya bukan hanya tadi bagaimana konten ini bisa berdampak, tapi juga memenuhi kepentingan atau kebutuhan bisnis perusahaan intinya. Lalu kemudian konten brainstorming, aku juga kerap kali dalam editorial meeting bergabung dengan tim, bahkan sampai di level kreatif gitu ya, untuk melihat apakah mulai dari keputusan, ide, dan juga angle itu sudah tepat atau belum gitu. Jadi sesekali memang aku involve dengan teman-teman produser dan kreatif untuk melihat jalannya produksi gitu. Kemudian ya pastinya untuk resolving setiap ada permasalahan itu yang harus bertanggung jawab adalah aku sendiri. Dan kemudian budget management. Bagaimana sebuah konten diproduksi sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan, bahkan bagaimana sebuah anggaran ini bisa mencapai efisiensi gitu ya. Ketika sebuah produksi kita berkolaborasi misalnya dengan partner, lalu kemudian kita bisa mengurangi anggaran yang sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu achievement dari sebuah tim gitu ya. Nah, itu yang aku kelola dan aku supervisi. Oke. Lalu kemudian tugas eksekutif produserku adalah mulai dari external coordination, supervising, dan juga report gitu. Jadi external coordination, jadi seluruh agenda setting ataupun content planning kami harus menyosialisasikannya ke lintas divisi. Jadi departemen konten di narasi itu juga harus berkomunikasi dengan departemen lain karena ini penting untuk kita bisa memenuhi kebutuhan objektif bersama perusahaan gitu ya, mulai dari departemen tentunya business development, terus kemudian departemen produksi atau support, jadi departemen teknis gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita apa saja akan diketahui oleh lintas divisi. Lalu kemudian bagaimana planning dan konsep kita juga diketahui oleh departemen, let's say, yang paling krusial di media digital adalah departemen BIG. Kami sebutnya BIG karena terdiri dari Business Intelligence and Growth. Jadi departemen BIG ini adalah isinya data analis. Setiap konten yang diproduksi oleh kami akan dilihat menggunakan matriks-matriks yang ada di platform digital gitu ya. Kalau misalnya secara sederhana, mungkin di Instagram kan teman-teman aku assume memiliki sebagian besar di sini Instagram. Di situ ada matriks mulai dari reach, kemudian let's say jangkauan yang benar-benar bisa dihasilkan dari sebuah konten. Lalu grafiknya itu akan dianalisa oleh tim BIG ini dan menghasilkan apakah
program ini atau konten ini sudah berhasil menjangkau audiens yang dituju atau belum. Jadi kita punya departemen yang memang khusus untuk menganalisa pencapaian dari konten yang kami produksi. Oke. Lalu kemudian tugas eksekutif produser juga adalah mensupervisi produksi konten ya. Jadi mulai dari pra sampai tayang gitu, praproduksi sampai tayang itu disupervisi oleh eksekutif produser. Dan tentunya eksekutif produser juga akan mereport atau memberikan hasil evaluasi, analisa produktivitas tim, content performance, kemudian budget report ke saya. Jadi ini adalah satu fungsi eksekutif produser. Lalu kemudian ini adalah fungsi-fungsi yang saya sangat menikmati waktu saya menjabat sebagai produser gitu ya, karena di fungsi inilah keluasaan membuat konten, let's say menentukan ide, mengeksplorasi ide, menyusun cerita ada di tangannya mereka gitu loh. Jadi tanpa harus pusing dibebani dengan oke, targetnya gimana gitu kan. Tapi di lini ini mulai dari produser sampai kreatif ini benar-benar aku jaga bagaimana mereka tetap bisa mengeluarkan ide-ide liar mereka. Liar means ya punya koridor sesuai dengan nilai-nilai narasi tentunya ya, dan juga nilai jurnalistik. Tapi disinilah di mana aku selalu bilang ini adalah karya kalian. Yang kalian harus ingat adalah bagaimana konten kalian bisa memiliki kesan mendalam dan menggerakkan untuk audiens. Bukan hanya memproduksi konten untuk memberikan kesan ke atasan gitu. Jadi di sini jadinya buat mereka tuh tidak ada beban untuk wah gimana nih caranya supaya target fees apa segala macam, enggak. Karena aku percaya apa yang bisa mereka lakukan di luar beban-beban yang diberikan target fees segala macam gitu ya, itu benar-benar bisa sangat kreatif hasilnya gitu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana salah satu program yang kami baru akan rilis adalah hasil kreativitas dari tim yang menjadi tanggung jawabku gitu ya. Oke, balik lagi ke role atau responsibility dari seorang produser. Dia akan bertanggung jawab untuk memproduksi sebuah creative deck. Konsep, terus kemudian bagaimana topik yang dia usung dipercaya dan memiliki argumentasi yang kuat sekali untuk, iya, ini kita jalan dengan topik ini. Artinya dia juga harus mendelegasikan ke tim kreatifnya untuk mencari, untuk meriset gitu ya, argumentasi-argumentasi yang valid supaya ini bisa menjadi satu program yang kita produksi gitu kan, tanggung jawabnya juga besar. Ketika kita udah memutuskan topik ini, artinya ini akan menjadi tanggung jawabnya dia bahwa konten ini akan berdampak dan akan berbeda. Kemudian dia pula yang akan mempresent atau yang menggambarkan kreatif konsepnya dia sendiri ya dengan tim. Lalu kemudian fungsi dari produser juga pun wajib untuk mensupervisi mulai dari produksi storyline. Jadi kalau misalnya di produksi itu kita ada storyline-nya apa atau tor lah biasanya ya. Jadi di situ secara output itu ya dokumen yang berisikan temanya apa, terus kemudian hasil risetnya apa, angle-nya apa, lalu perspektif yang mau kita berikan itu seperti apa, lalu konsep treatment-nya apa, dan kemudian take away yang didapat audiens itu apa, bagaimana konten ini bisa menjawab kebutuhannya mereka, kebutuhan target audiens yang disasar. Oke, terus kemudian produser juga memiliki tanggung jawab untuk koordinasi dengan lintas divisi juga ya. Jadi intinya kami itu bekerja bukan hanya sendirian di internal departemen kami, tapi kami juga perlu untuk menyosialisasikan plan dan konsep kami supaya
teman-teman di divisi lain itu memahami apa yang perlu mereka bantu gitu ya. Jadi di sini mulai dari tadi aku highlight ulang supervising post production, mulai dari script, final video itu maksudnya, terus kemudian bagaimana final video ini bukan hanya sekedar oke, kita tentukan jadwal tayang, tapi harus juga menyusun strategi promosinya. Nah, strategi promosi ini sangat berbeda antara di digital media dan juga di TV konvensional. Karena perilaku kami atau treatment kami ketika merilis sebuah konten, kami harus membuat topik yang kami akan rilis itu menjadi percakapan dulu. Jadi treatmentnya bukan seperti, let's say ada tayangan, ini aku ambil contohnya di TV konvensional ya. Kita memproduksi konten, terus kemudian promonya adalah cuplikan dari video full versionnya, cuplikan yang terbaik gitu ya maksudnya. Lalu kemudian ya udah tinggal dirilis gitu. Tapi kalau misalnya di digital media, kami itu membuat sebuah strategi sosial media. Ketika misalnya tayangan utamanya itu mau dirilis di YouTube channelnya Narasi, artinya percakapan yang harus dibangun adalah di sosial media. Nah, di sosial media ini pun perlu ada strategi untuk membuka percakapan, supaya audiens kami itu merasa terhubung, merasa engage gitu, bahwa topik yang diusung ini menjadi bagian dari permasalahannya sehari-hari. Topik yang diusung, kalau misalnya dalam bahasa keseharian, wah ini topik gue banget nih. Wah ini masalah gue ngalamin banget nih. Nah itu kita ngebangun bahwa mereka ini lagi diomongin loh, masalah kalian tuh lagi diomongin loh di sini. Nah di situ kami menarik perhatiannya mereka melalui sosial media. Nah nanti kemudian kami bawa mereka ke platform utama kami di YouTube channel gitu ya. Nah ini nanti aku akan jelaskan lebih detailnya lagi bagaimana kami memiliki tim kreatif yang khusus untuk menyusun strategi sosial media activity gitu ya. Yang tentunya tujuan utamanya adalah mereka akan menonton tayangan utama kami. Oke, lalu kemudian fungsi lainnya yang memang juga menjadi tanggung jawab utama adalah evaluasi dan reporting. Jadi tentunya produser juga harus memahami bagaimana kontennya itu berhasil atau tidak dikonsumsi oleh audiens. Mulai dari metrik-metrik yang tadi aku sempat share ya, views, reach, engagement, bahkan share. Jadi semakin banyak audiens yang membagikan konten kami, itu menjadi salah satu hal yang menjadi pencapaian dari sebuah konten sebenarnya. Artinya mereka juga mau bersedia mengamplifikasi konten yang kami produksi gitu ya. Terus kemudian salah satu tanggung jawabnya dari produser adalah budget efisiensi. Oke, nah ini fungsi-fungsi kunci yang ada dalam tim. Salah satunya adalah creative production. Jadi, sebelum creative production aku ke creative, kayaknya, creative research dulu ya. Susunannya agak sebentar. Creative research. Ya. Creative research. Jadi di bawah fungsi produser ada namanya creative research yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, menyusun sebuah ide dan konsep. Soft skill yang dimiliki oleh tim creative research ini adalah news judgment, analytical thinking, critical thinking, creative writing, dan research skill. Nah, kalau misalnya di perusahaan media TV konvensional misalnya, ini sebenarnya bisa dibilang adalah reporter gitu ya. Reporter kan juga memiliki multi skill gitu ya, mulai dari skill untuk bagaimana dia mampu mewawancarai narasumber, terus kemudian mampu meriset, dan kemudian juga mampu membuat sebuah konten.
Nah, tapi kalau misalnya di timku ini dibagi lagi, fungsi kreatif adalah salah satunya adalah sebenarnya fungsi reporter gitu ya. Dia memiliki soft skill, news judgment sampai dengan research skill. Nah, di sini yang menjadi kebutuhan kewajiban hard skill-nya para creative research adalah menyusun perencanaan konten. Tentunya dengan software yang memang sebuah media sepakati untuk pakai bersama gitu ya, mulai dari Excel, Trello, Google Sheet atau Google Drive, sehingga content planning ini bisa dipahami di seluruh departemen, bukan hanya internal tim saja. Nah, creative research ini juga membantu produser untuk menyusun deck kreatif. Nah, jadi kreatif deck yang memang nantinya akan dipresentasikan harus berisikan mulai dari tadi ya, idenya apa, premisnya apa, konsepnya seperti apa, konsep produksinya, dan juga takeaways-nya apa. Jadi kreatif deck ini yang nantinya aku akan present seperti apa wujudnya. Terus kemudian kita lanjut dari creative research ke creative production. Kalau di digital, kami punya fungsi creative production, itu salah satunya adalah mulai dari videographer, editor, dan juga desain grafis, itu dalam satu tim gitu. Jadi bukan hanya mereka ini sebagai operator atau ketika skrip ada, ketika perencanaan liputan ada. Ini kalau misalnya aku bandingkan ke TV konvensional ya, biasanya tuh kameramen ataupun editor hanya membuat tayangan atau dia liputan berdasarkan kebutuhan yang dikasih produsernya. Tapi di sini di kami tidak seperti itu. Pengelolaan tim di aku tuh tidak seperti itu. Karena semua anggota tim harus memahami apa sih topik yang akan kita buat, outputnya mau seperti apa sih, impresi yang mau diterima penonton itu mau kayak gimana, stylenya mau kayak gimana, gitu. Sehingga semua tuh juga bisa menyumbangkan ide dan ini ya rekomendasi konsep gitu ya terhadap konten yang mau kita produksi bersama. Oke, jadi ini sebenarnya adalah fungsi videographer dan editor. Tapi di timku atau di narasi kami menyebutnya creative production. Jadi mereka mastering creative visual treatment gitu ya, produksi shooting, mulai dari editingnya juga, dan hard skill-nya juga tentunya di arts. Jadi mereka udah memiliki visi dan kaya referensi akan creative visual treatment gitu. Mulai dari, ya kan sekarang banyak sekali ya di sosial media tuh bagaimana output-nya itu bisa secara estetik itu sangat bagus gitu. Nah, kita juga punya tim yang memikirkan estetika dari sebuah konten. Jadi bukan hanya topiknya itu, perspektifnya tuh bisa berbeda banget nih, angle-nya bagus nih. Wah, hasil datanya bagus banget, dapatnya. Tapi bagaimana caranya kita memvisualisasikan konten tersebut enak dipandang, mudah dipahami. Nah, ini adalah fungsi tim creative production. Kita lanjut ke fungsi lain, kreatif di spesifik aspeknya adalah sosial media spesialis. Nah, tadi aku sempat bilang ini menjadi strategi dari media digital ketika memproduksi sebuah konten utama. Ada satu anggota tim, yaitu tim kreatif sosial media spesialis ini yang akan memikirkan bagaimana membangun percakapan di sosial media supaya audiens itu merasa bukan hanya untuk diminta nonton tayangannya narasi nih, tapi juga kita ngebangun bahwa konten ini tuh benar-benar menjadi solusi atau menjadi jawaban dari segala macam keresahan, isu, atau rasa penasaran mereka terhadap sesuatu gitu ya. Nah, di sini sosial media spesialis
tentunya harus memiliki soft skill, creative writing, copywriting, lalu kemudian dia juga memahami gaya berbicara, gaya bertutur atau berkomunikasi di setiap sosial media. Karena habit cara berkomunikasi atau fitur-fitur di sosial media aspeknya itu sangat beragam sekali ya. Fiturnya sangat beragam gitu. Misalnya di Instagram. Instagram kan ada Instagram Feed, lalu kemudian Instagram Story. Kalau misalnya di Instagram kita ingin menjangkau audiens baru, itu adanya kita memproduksi konten di feed. Kalau kita ingin merawat audiens, merawat followers, itu adanya harusnya di Instagram Stories. Jadi perlakuan di setiap sosial media ini amat sekali berbeda. Makanya ya perlu banget tim kreatif yang sangat memahami bagaimana audiens atau user dari sosial media yang berbeda ini berinteraksi di sosial media tersebut gitu. Nah, intinya output yang harus dilakukan atau dicapai oleh sosial media spesialis ini untuk membangun interaksi audiens, atau di sini adalah membangun engagement lah intinya. Hard skill-nya tentunya dari sosial media spesialis harus mampu menganalisa matriks yang ada, terus kemudian dia juga harus teliti, memiliki sikap atentif gitu ya, detail terhadap komen-komen yang sebenarnya bisa berpeluang untuk menjadi konten lanjutan atau follow up konten. Nah, di sini aku benar-benar dengan timku menitipkan baca komen. Siapa tahu kita dapat insight dari mereka, perspektif baru, persepsi yang berbeda gitu ya terhadap konten yang kita produksi. Lalu kemudian tentunya sosial media spesialis juga punya pemahaman tentang creative design. Oke, nah itu kira-kira anggota tim yang ada di dalam divisiku, di divisi signature content, dan itu pula job desk-nya. Lalu bagaimana aku membuat flow kerja atau alur kerja adalah dalam masa praproduksi kami harus membuat sebuah konsep terlebih dahulu gitu ya. Nah, konsep ini salah satu contoh yang akan rilis malam ini adalah program namanya Dear Netizen. Nah, Dear Netizen ini punya key message atau pesan pakai hati. Nah, produserku itu membuat satu konsep Dear Netizen ini yang bertujuan adalah ini menjadi pengingat untuk netizen gitu ya, pastinya karena judulnya Dear Netizen, pengingat mereka yang menggunakan sosial media untuk tetap selalu bijak, untuk tetap selalu sadar dengan jempolnya gitu, dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka produksi tentunya, karena ya impact-nya akan besar gitu kalau misalnya mereka tidak hati-hati, tidak bijak dan tidak sadar melakukan apa yang diproduksi kontennya mereka. Nah, intinya kalau misalnya secara format ini adalah sebuah music clip atau music video yang ingin menggambarkan permasalahan yang ada di dunia maya gitu ya, di ekosistem digital, tapi dengan cara yang pintar, dengan cara yang semoga terlihat kreatif, unik dan berbeda, dan juga lucu gitu dalam kami merancang liriknya, merancang lagunya gitu. Dan tentunya konsep ini bisa nyambung, bisa menjadi seleranya anak muda. Oke, tujuannya tadi to grow conversation about the importance of being productive, align with their well-being and wellness. Intinya ingin membangun sebuah percakapan yang baik lah di sosial media supaya kita juga bisa tetap menjaga kesehatan mental kita. Oke, ini konsep dari videonya itu sendiri. Topiknya yang deck kreatif yang tadi aku sempat
bilang menjadi tanggung jawabnya produser dan tim kreatifnya. Nah, ini salah satu deck yang mereka presentasikan. Tentunya kita juga brainstorming gitu ya, dari awal ide ini amat mentah dipresentasikan, lalu kita benar-benar uji lagi, kita riset. Tentunya hal ini tuh menjadi ada risetnya gitu. Riset melalui percakapan di sosial media, trending topik, riset melalui ilmu-ilmu teori psikologis gitu ya. Oke, jadi topiknya ini, sebentar. Topiknya ini kalau pakai hati itu kan sebenarnya apapun yang kita lakukan kita perlu pakai hati. Kalau udah pakai hati kita nggak akan deh dengan sengaja menyakiti seseorang. Sederhananya seperti itu. Nah, topik spesifiknya adalah tentang toxic positivity. Nah, toxic positivity itu apa sih? Toxic positivity itu sebenarnya bagaimana kita itu saling menyemangati tapi tidak memahami secara keseluruhan emosi yang sedang dialami oleh lawan bicara gitu ya, atau orang yang memang sedang dirundung masalah atau musibah gitu. Jadi secara sederhana kita nih lagi susah banget nih, lagi banyak kabar duka, lagi let's say juga di PHK gitu ya, atau nggak dapet kerjaan udah lama, terus udahlah tenang aja, gue aja bisa, masa lo nggak bisa? Terus kemudian secara penggambaran sederhana, intinya menyemangati tapi mematikan emosi yang sebenarnya sedang benar-benar dialami oleh orang itu. Nah, itu sebenarnya toxic positivity gitu ya. Memaksakan kebahagiaan kepada orang yang sedang sedih intinya. Nah, ini menjadi hal yang saat ini amat dibicarakan, amat dirasakan oleh netizen sih sebenarnya ya. Jadi secara tema, kalau teman-teman googling tentang toxic positivity itu banyak banget yang sedang membicarakan. Nah, yang ingin menjadi pesan dalam video ini, bagaimana sih caranya kita menyemangati, tapi tetap bisa memberikan ruang emosi yang lain, tetap bisa membiarkan emosi kesedihan itu bisa sembuh dengan wajar gitu. Nah, di sini starting point topiknya. Terus kemudian dari ide tersebut, ini tadi penggambaran ininya ya, penggambaran percakapannya. Kalau namanya toxic positivity, let's say ada orang sedih gitu ya, entah apapun musibahnya, udah ambil positifnya aja. Udah deh, nggak usah sedih, mikir yang senang-senang aja. Terus jangan pernah nyerah di saat kita memang udah berulang kali berupaya, tapi jangan pernah nyerah. Kadang kita kan juga perlu untuk memberikan kita harus tahu mana yang memang hal untuk diteruskan perjuangannya, mana yang udah harus selesai, kita move on dengan yang lain. Let's say kayak gitu. Nah, ini sebuah fenomena, sebuah permasalahan yang ingin kami angkat menjadi konten. Tapi kontennya berformat video musik gitu ya. Ini akhirnya menjadi lirik. Jadi timku membangun atau menyusun sebuah lirik, dan kami juga di sini berkolaborasi dengan komposer tentunya. Jadi dari lines atau kalimat-kalimat percakapan tadi kita jadikan lirik. Kenapa lirik? Dan juga ini perlu eksperimen juga dari timku. Karena ya membuat lirik lagu kan pastinya harus ada unsur rima, ada unsur bagaimana ear pleasing gitu ya, enak didengar gitu. Nah, ini kami membuat liriknya. Tim Creative Production membuat konsep untuk musik videonya. Jadi kami, karena ini adalah konsep untuk memberikan pesan ke netizen gitu ya. Jadi apa yang ditampilkan adalah window-window yang selalu kita lihat di setiap hari, mulai dari window laptop,
Zoom meeting, terus kemudian ada Spotify, terus kemudian ada tentunya Instagram, lalu kemudian ada IG Live gitu ya, fitur window IG Live. Lalu kemudian ini adalah salah satu treatment juga untuk menjadi scene dari video musik tadi. Kita juga membagi part lirik, kemudian mana scene-nya gitu. Lalu kemudian tentunya website narasi. Nah, ini menjadi salah satu scene juga di mana yang akan yang akan muncul juga salah satu programnya narasi gitu ya. Terus kemudian window YouTube. Jadi intinya tim produksiku membuat scene-scene yang sangat familiar kita lihat baik di PC ataupun di mobile ya gitu ya, sosial media platform ataupun platform video berbagi seperti YouTube ataupun podcast dan juga lagu gitu ya, Spotify. Oke. Nah, jadi kira-kira itu fungsi dari creative production, outputnya tadi, creative concept. Nah, apa sih output dari tim kreatif yang memiliki tanggung jawab social media activity? Jadi setelah konsep tadi dieksekusi atau diproduksi, tugasnya si kreatif ini atau yang mengelola sosial media ini nantinya adalah membuat turunan dari konten tersebut menjadi poster, menjadi gimana caranya membuat challenge dari konten tadi gitu ya, karena ada beberapa part dance-nya. Nah, ini menjadi tugasnya sosial media spesialis untuk membangun percakapan. Oke, ini namanya UGC Activation. Bagaimana sebelum kami rilis, kami itu mengajak netizen atau follower dari narasi itu menyumbang video dance-nya dia. Tentunya kami udah memberikan liriknya gitu ya, lirik dan juga movement dance-nya. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ini kayak gimana sih output-nya gitu ya. Karena tadi aku balik lagi ke scene ini, ke scene Zoom call, ini kan terdiri dari banyak orang ya. Nah, nggak mungkin hanya musisinya atau penyanyinya aja yang mengisi wajah-wajah di sini. Artinya harus melibatkan audiens juga. Nah, artinya kami dengan cara apa melibatkan audiens, lalu kemudian kami mengajak audiensnya narasi untuk mengirimkan video. Tentunya udah ada instruksinya. Jadi mereka kami minta untuk ada movement dance, lalu kemudian juga ada lirik-liriknya yang ingin kami sebarkan gitu ya. Tapi intinya mereka sudah tahu tujuan dari video ini dan musik ini apa. Oke, jadi ini bagaimana tim sosial media spesialis membuat konten atau promo planningnya, strategi promonya gitu ya. Jadi 28 hari Senin sampai seminggu ke depan itu kita mau membuat konten di sosial media seperti apa. Oke, aku akan menyuguhkan dari konsep produksi tadi, mulai dari timku mempresentasikan kreatif deck, lalu kemudian tim kreatif menyusun konsep kemasan dan videonya seperti apa, dan ini adalah hasilnya. Semoga jaringannya lancar, audionya pun juga lancar terdengar, dan ini spesial banget teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini menonton, karena ini akan baru rilis di jam 7 malam nanti gitu. Jadi ini dapat bocoran duluan. Oke. Sip, makasih nih Mbak. Makanya kalau Bapak menjelaskan klien Pak, silakan. TikTok atau dengarkan musik, kamu itu sebenarnya di rumah kerja apa enggak sih? Klien kita udah nungguin dari seminggu lalu loh, masih nggak ada progres. Kita ulang ya, biar full screen. Iya, tapi error. Sebentar. Kok error ya?
Mohon sabar, ini nggak boleh di-share nih kayaknya sebelum rilis. Aku ulang lagi ya. Kita harus rahasia nih, Kak Amanda. Boleh dites satu kali lagi? Alright. Kita tes ya. Bismillah. Makanya kalau Bapak menjelaskan itu diperhatikan. Nggak ada yang buka TikTok atau dengarkan musik. Kamu itu sebenarnya di rumah kerja apa enggak sih? Klien kita udah nungguin dari seminggu lalu loh. Masih nggak ada progres. Satu tahun di sini, yuk bisa hadapi pandemi, yuk bisa banyak yang dilewati dengan penuh emosi. Kesulitan menghantui, yuk kesedihan menghampiri, yuk bisa dituntut positivity. Yang tak melihat kondisi, yuk bisa yuk. Yayo mulu. Lihat kondisi juga kali. Tak salah beri dukungan selama lihat keadaan. Salah ucap perkataan malah sakiti perasaan. Mendengar juga bagian dari sebuah dukungan. Pahami yang dibutuhkan agar tak salah ucapan. Kita perlu pakai hati dalam mengerti. Jangan paksakan emosi untuk segera terobat. Kadang memang perlu waktu. Sadari emosi itu. Cukup tanyakan padaku apa yang bisa ku bantu. Penting tuh kita pahami perasaan kita, sadari. Beri ruang tiap emosi, janganlah kamu hindari. Naik turunnya emosi penting untuk dikenali. Tak perlu paksakan diri agar tak jadi toxic positivity. Kita perlu pakai hati dalam menyemangati. Jangan paksakan emosi untuk segera terobat. Kadang memang perlu waktu. Sadari emosi itu. Cukup tanyakan padaku apa yang bisa ku bantu. Paksakan diri, bila sedih pun datang lagi. Cukup kita sadari untuk bangkit dari kondisi ini. Kita perlu pakai hati dalam menyemangati. Jangan paksakan emosi untuk segera terobat. Perlu waktu. Sadari emosi itu. Cukup tanyakan padaku apa yang bisa ku bantu. Bisa kita sendiri, selalu ada di sini. Bila ku perlu bantuan, jangan segan untuk minta pertolongan. Oke. Makanya kalau Bapak Nonton lagi ya nanti malam biar nyumbang views. Oke. Itu bagaimana satu produk kita bedah dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi teman-teman ngelihat flow-nya seperti apa. Jadi intinya aku selalu memberi ruang eksplorasi kreativitas ke timku. Jadi hasilnya tuh bisa membuat bukan hanya atasan terkesan, tapi juga mereka bangga atas karyanya sendiri, karena karyanya itu memberi dampak, meninggalkan kesan di hati, dan juga membawa perubahan gitu. Gitu. Terima kasih semuanya. Kita lanjutin ke sesi selanjutnya ya. Silakan Lydia. Terima kasih Kak Amanda, keren banget sih itu tadi kontennya. Terima kasih ya Kak dibocorin. Bocoran orang dalam banget nih. Spesial buat kalian. Spesial banget. Oke, aku sambil cek di kolom komentar. Ini karena teman-teman silakan untuk drop pertanyaannya. Kita punya sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Kemudian karena belum ada yang nanya, aku sebenarnya penasaran sih Kak Amanda. Untuk konten kayak tadi, seberapa lama sih proses pembuatannya? 1 bulan, 2 bulan? 1 bulan. 1 bulan. Oke. 1 bulan mulai dari
creative deck itu disetujui semua bagian di narasi gitu ya, mulai dari aku udah setuju, terus kemudian tentunya aku juga masih punya atasan yang melihat konsep ini sudah matang gitu. Nah, karena aku sih selalu percaya ya, persiapan yang matang itu 90% berhasil gitu. Dan 10%-nya lagi itu adalah aku memberikan ruang untuk eksplorasi ketika sesuatu terjadi. Jadi tentunya di setiap proses kreatif kita juga tetap harus memberikan ruang-ruang untuk bisa hal itu dinamika kan selalu terjadi ya. Artinya 10% itu kita sediakan ruang terutama untuk let's say konsep produksinya. Misalnya katakanlah ini kayaknya nggak mungkin, kayak terlalu ribet elemennya, terlalu jelimet misalnya, nah itu pasti akan ada perubahan. Nah intinya persiapan yang matang dengan kreatif deck tadi sedetail itu aku minta sama tim. Oke, nanti misalnya katakanlah tadi tuh di layar Spotify, nanti tulisannya tulisan apa? Aku selalu tanya. Nah terus kemudian tim kreatifku bilang dibuat ini aja, dibuat jadi lirik. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman lihat tadi, liriknya tuh ada semua di situ, di kolom komentar. Jadi, treatment kita membuat lirik tuh bukan kayak subtitle biasa lagi, tapi kayak orang berkomentar gitu. Jadi, ada terus lah. Jadi, mengikuti setiap fitur yang ada di window fitur apapun ya, sosial media ataupun YouTube tadi. Nah, tapi praktis dari konsep matang, itu proses produksinya sebulan. Karena kita kan juga aransemen lagu, sinkronisasi, semuanya lah ya. Nah, kalau misalnya ngomongin konsep, itu ada 1 bulan, jadi 2 bulan deh. Untuk konten 3 menit doang. Nah, ya tolongnya ditonton, di komen. Effortnya besar. Ya, pokoknya nanti malam jam berapa Kamanda tayangnya? Jam 7 malam. Jam 7 malam kita bareng-bareng teman-teman di sini, dosen-dosen UMY, teman-teman mahasiswa, ke websitenya Narasi berarti ya Kamanda ya? Ya. Buat nontonin hasil YouTube, dari di YouTube-nya Narasi aja. Iya. Ya, hasil 2 bulan stres atau gimana nih Kak? Hasil 2 bulan Kamanda udah menggodok yang tadi kita sempat colongan nonton kontennya, nanti mungkin kita bisa nonton dengan lebih nikmat di layar masing-masing gitu ya. Ya, betul, bisa diulang juga. Atau bisa dinyanyiin ulang. Karena kita bikin challenge video reaction sama dance challenge juga loh. Oke, berarti teman-teman di sini siap-siap untuk ikutan challenge-nya juga. Boleh ya, Kamanda ya? Boleh banget. Nanti kita juga buka challenge-nya di sosial medianya Narasi, di Instagramnya Narasi. Ya, dari teman-teman mahasiswa atau ibu bapak dosen ada yang mau bertanya, mumpung masih ada Kamanda nih di sini. Silakan, apapun. Iya. Sampai budget juga nggak apa-apa. Saya dulu Mbak Amanda dan Mbak Lydia Mami nih. buat pemanasan. Monggo Mami. Teman-teman Silakan. biasanya kalau nggak dipancing pada nggak keluar gitu. Benar-benar. Oke. Toxic positivity itu kalau gimana ya? Sebenarnya keresahan Mbak Amanda selain dari attitude-nya netizen pada saat memanfaatkan media sosial, ada inspirasi lain dari kehidupan sehari-hari ya? Ini pertanyaan menarik banget sih, karena akan bisa memancing apa yang kita rasakan selama ini. Bukan hanya dariku, dari teman-teman semua di sini. Selama pandemi, tentunya dalam sehari kita bisa dapat kabar apa aja sih? Kedukaan, gitu kan? Kebahagiaan, sukacita. Iya, sukacita, kebahagiaan, kehilangan. Sampai aku sih merasa sendiri, ya karena komunikasinya selalu dari WhatsApp segala macam ya. Ketika aku mendengar kabar kehilangan, aku sampai bingung apa ya yang harus gue omongin ya, kayak cuma udah misalnya katakanlah sabar ya, ini akan lewat. Iya, tapi itu terasa banal gitu. Terasa kok berulang-ulang sih?
orang ngomong kayak gini, kayak bagaimana caranya, bahkan aku mempertanyakan ke diriku sendiri gitu, gue harus ngomong apa ya ketika orang lagi sedih. Karena kalau misalnya ngomong sabar, kayaknya ya sabar pasti gitu kan, kayak terasa banal aja, terasa itu hal yang jadinya normatif gitu. Jadinya kita tidak menggunakan empati kita, hanya simpati saja gitu. Kalau kita menggunakan empati, kita benar-benar ingin bukan hanya merasakan apa yang mereka rasakan, tapi ingin membantu gitu. Jadi ini berangkat dari keresahanku sendiri, dan ketika aku bring up to tim gitu ya, ketika brainstorming, lo ngerasa gini nggak sih? Kita tuh emosi kita tuh ups and down banget nih selama pandemi di rumah. Siang kabar kehilangan, siangnya lagi temen lahiran. Sorenya lagi, ya emosi kita diaduk-aduk. Gimana caranya we cope with that various kind of emotions gitu. Nah, dari keresahan itu, artinya aku sama tim beramah-ramah brainstorming gitu ya, karena aku juga memvalidasi apakah ini aku yang merasakan sendiri atau enggak. Oke, ketika tim juga merasa, iya nih, ini adalah permasalahan bersama, artinya dirasakan oleh semua orang juga gitu ya, di lingkup yang lebih besar. Kita cari studinya. Oh, ternyata ada nih, secara psikologis namanya, kita dengan fenomena toxic positivity ini nggak bagus ternyata. Kita mematikan emosi yang sedang dirasakan orang itu, nggak membuat emosi yang dirasakan itu sembuh maksudnya dengan sendirinya. Lalu kita harus ngapain nih? Kita sebagai lawan bicara misalnya, kita sebagai teman, kita sebagai anggota keluarga yang lagi dicurhatin gitu ya, dalam tanda kutip. Oke, ternyata simple. Mendengarkan dan tanya apa yang bisa gue bantu. Nah, itu tentunya masih banyak lagi ya hal-hal yang bisa kita lakukan dengan kita menggunakan empati kita. Bukan hanya simpati gitu ya. Ketika kita menggunakan empati, pasti kita akan lebih banyak mendengarkan daripada memberikan saran. Harusnya lo begini, gue aja bisa, masa lo nggak bisa? Udah lah, jangan nyerah gitu. Ya kayak gitulah. Nah, intinya mendengarkan, biarkan orang itu mengeluarkan apa yang menjadi keresahan, kesedihannya, tanpa harus menghakimi gitu ya, tanpa harus membandingkan dengan persoalan kita miliki. Terus kemudian bagaimana kita juga menawarkan apa yang dia butuhkan selama kita mampu gitu. Makanya tadi di output lirik musiknya ada, cukup katakan padaku apa yang bisa ku bantu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, jadi bayangkan teman-teman, ini caraku dan tim untuk mencari pendekatan bercerita. Jadi bukan hanya kita buat satu konten berita, let's say yang sederhana adalah still grafis, infografis gitu ya, teks, toxic positivity, cara menghindari adalah bla 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 bla. Nah, tapi ini pendekatan yang berbeda, pendekatan yang membuat kita tuh terus mengulang dalam pemikiran kita ya, bahkan melalui lagu. Lagu adalah bahasa yang paling universal. Orang akan selalu ingat, kalau istilahnya tuh udah gatel otak gitu. Jadi ya semoga dari mulai lirik, nada yang kami buat gitu ya, selalu akan teringat, terngiang, dan teman-teman penonton tuh bisa menikmati terus gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar kami memberikan perspektif kami, tapi juga menghibur gitu. Nah itu sih tujuannya dan bagaimana aku terinspirasi. Begitu. Siap, terima kasih Mbak Amanda atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Sama-sama. Amanda, ini ada dari dosen kita juga di UMY mau nanya, kira-kira untuk standar kompetensi dalam seorang produser pemula seperti apa tuh? Standar kompetensi. Pertanyaannya dosen banget nih. Standar kompetensi. Iya. Ini banyak matriks pengukurannya sih ya Pak. Bapak siapa? Ini Mas ya Budi. Pak Fajar. Mas Budi. Namanya Mas Budi, Mbak Kamanda. Oh di sini ya, di kolom chat ya, sorry. Ya. Nah itu yang sedang menyalakan kamera, background hijau.
Untuk seorang produser pemula itu apa saja? Oke, junior produser. Secara career path untuk menjadi seorang produser itu kan dalam periode, ini tergantung perusahaan tertentu sebenarnya ya. 3 tahun minimal dia memiliki posisi sebagai reporter ataupun kreatif, sehingga dia itu bisa menguasai perumusan konten, jadinya soft skill yang mereka punya berdasarkan pengalaman gitu ya, jam terbang mulai dari menganalisa isu, lalu kemudian menentukan editorial judgment, dia selalu terasah gitu ya. 3 tahun setidaknya dia itu bisa membentuk analytical dan critical thinking-nya gitu. Dan tentunya tadi karena Narasi adalah sebuah perusahaan media yang berbasis konten jurnalistik, journalism values ini yang selalu menjadi dasar dari editorial judgment-nya gitu. Jadi apa yang kita buat, oke, kita ingin menghibur, tapi ada batasannya loh untuk menghibur itu. Bukan topik-topik privacy tentunya. Ya, jadi ada juga ada gitu ya tim kreatif yang kita riding the wave atau menggunakan tren pernikahan Atta Aurel aja nih supaya orang-orang pada nonton konten kita. Tunggu, kita punya koridor gitu. Jadi seorang produser pasti harus memiliki dan menguasai editorial judgment itu gitu ya, dari prinsip jurnalistik tadi gitu. Kalau misalnya pernikahan Atta Aurel sih itu kan udah ranah pribadi ya, privasi dari setiap individu regardless dia KOL, selebgram atau apapun. Jadi intinya kita amat menghindari tuh untuk mengkaitkan konten yang ingin kita buat dengan hal-hal yang bombastis, yang sensasional gitu. Nah, menurutku standar kompetensi pemula itu adalah standar kompetensi untuk produser adalah editorial judgment. Itu dasar banget sebenarnya ya. Sebelum kita menguji kompetensinya dia di bidang creative production-nya. Karena creative production menurutku itu adalah tugas bersama juga, meskipun ada role yang fungsinya untuk membuat sebuah konten itu menjadi treatment-nya itu unik, berbeda, dan berformat yang tidak biasa gitu ya. Tapi standar kompetensinya adalah news judgment atau editorial judgment, sehingga yang diterima audience itu ya sesuai dengan value tadi ya, kreatif journalism tadi. Itu sih Pak. Semoga menjawab Pak Budi. Semoga menjawab ya Mas Budi. Ini kemudian ada dari dosen kita Mas Jun, Mas Fajar Jun mau bertanya langsung. Monggo Mas Fajar Jun. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Senang bisa ketemu lagi. Salam kenal Mbak Amanda. Salam buat Mas Akwam dan Mas Sam RS. Wow, oke, siap. Kang Zen guru saya. Iya, hari buruh waktu Mas Zen masih di Tirto. Oh, iya, baik. Waktu Mas Aqua masih di Jawa Pos, sudah sering ketemu juga. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana proses news gathering atau newsroom yang ada di Narasi. Artinya misalnya pengambilan kebijakan untuk penentuan isu itu kalau kan pasti menggunakan riset dan sebagainya. Nah, idenya itu dari Sumagru atau diputus atau dari Mas ZRS misalnya. Karena saya tahu Mas itu idenya acap kali out of the box lah. Orang tidak punya, orang belum berpikir, Mas tidak mikir tentang tersebut. Terus misalnya kalau di koran kan malam harus sudah naik cetak, ya kan, televisi juga. Nah, kalau di media online seperti Narasi, apakah ada penentuannya? Misalnya hari-hari tertentu untuk deadline dan kemudian ditarik mundur jadi rundown-nya seperti apa? Sorry Mbak, agak berlebihan gitu. Thank you banget untuk insight-nya luar biasa. Oke, iya. Itu banget untuk Siap, terima kasih Mas Fajar. Nanti salamnya saya. Mas Fajar, mungkin yang bisa aku jawab adalah karena newsroom itu adalah divisi tersendiri. Kebetulan memang aku di luar departemen newsroom.
Tapi sebelumnya, setahun yang lalu aku masuk ke dalam departemen newsroom, di mana mereka memang memiliki editorial policy secara jurnalistik itu lebih sharp, lebih kuat gitu ya. Karena di sini aku mau menggambarkan secara struktural narasi itu ada departemen konten newsroom, departemen konten newsroom, dan juga edutainment. Nah, aku adalah manajer yang membawahi departemen edutainment. Tapi di newsroom ataupun kedua departemen ini kita mengusung value yang sama, slow journalism, gitu. Jadi kami tidak berlomba-lomba untuk merespon peristiwa isu politik dengan cepat tanpa menghadirkan konteks, gitu. Konteks apa sih? Kenapa penting konteks? Supaya audiens kami tuh lebih memahami peristiwa tersebut. Jadi bukan hanya apa yang terjadi terkait isu ini tuh mau dibawa kemana sih? Update-nya apa sih? Tidak. Kami mencari arena bermain yang berbeda, Mas Fajar. Jadi ini menjadi salah satu perbedaan antara newsroom narasi dengan newsroom yang lain adalah bagaimana setiap isu yang kami angkat itu audiens tuh lebih memahami kedalamannya, bagaimana sebuah isu ini bisa berdampak ke mereka. Begitu, let's say mengenai vaksin. Atau vaksin deh, yang memang saat ini kita juga merasakan keresahan dan keinginan yang sama gitu ya. Apakah vaksin yang A teruji, B tidak, atau bagaimana gitu. Apakah saya harus mengambil sekarang atau bagaimana gitu kan. Nah, intinya kami ketika membahas tentang vaksin, bukan hanya update tentang vaksin apa yang terbaru, tapi bagaimana deretan pilihan vaksin ini diuji secara klinis, lalu kemudian validasinya itu dari mana saja, dan bagaimana kandungannya, lalu bagaimana data dari, let's say, efek samping yang ada terkait vaksin-vaksin yang sudah diberikan bahkan di luar negeri gitu. Jadi ada data pembanding gitu. Jadi kami memberikan sesuatu yang bisa membuat orang lebih paham tentang konteksnya, bukan hanya update hariannya saja gitu ya. Jadi itu sih. Jadi kami ingin salah satu pertimbangan editorial harian kami adalah itu yang bisa aku jawab, Mas Fajar. Jadi itu yang membuat semoga konten-konten narasi itu berbeda. Apalagi kami juga memiliki konten investigasi dan juga talk show gitu ya, di mana di sini setiap konten yang diproduksi secara harian, lalu kemudian konten yang diproduksi secara mingguan bahkan bulanan itu berkesinambungan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu isu spesifik, kedalamannya itu tentunya ada di Mata Najwa dengan format talk, lalu kemudian penelusurannya ada di konten investigasi, namanya Buka Mata. Nah, itu bagaimana kami membuat suatu journey, sebuah isu. Jadi audiens tuh bisa melihat, oke, update-nya ada di sosial media narasi newsroom namanya. Jadi update-nya ada di situ, tapi tetap kita memberikan konteks gitu ya, supaya orang paham apa sih yang lagi dibahas, kenapa ini penting buat saya gitu. Kedalamannya lagi, kami ada di Mata Najwa, setiap minggu ada dibahas dari, ya kita mengumpulkan beragam perspektif dari stakeholders, maksudnya adalah politisi, praktisi, akademisi, bahkan jurnalis ya, diwakili sosok Mbak Nana sendiri gitu. Terus kemudian penelusuran, fakta yang memang belum terungkap dimanapun ada di Buka Mata. Jadi itu menjadi satu rangkaian yang membuat audiens kami jadi paham sebuah isu dan peristiwa dan merasakan betapa pentingnya isu tersebut menjadi ya berdampak ke kesehariannya mereka. Seperti itu, Mas Fajar, yang bisa aku jelaskan. Kasih pertanyaannya. Thank you, Mas Fajar Jun. Mbak Manda, ini dari mahasiswa dan mau bertanya dari Faiza, angkatan 2020. Bagaimana sikap dari tim narasi kalau misalnya ada feedback yang negatif atau nggak sesuai sama konten yang sudah dilepas ke sosial media? Oke, kalau ada feedback negatif ya, sebenarnya
ada beberapa yang memang kami follow up dengan menjawabnya di konten selanjutnya gitu. Ketika misalnya ada feedback negatif yang kami rasa ya tidak sesuai dengan apa ya editorial kami tentunya akan ya biarkan itu kan menjadi perbincangan publik gitu ya. Tapi ketika misalnya komentar negatif ini kami rasa perlu dijawab, maksudnya kami membuat konten lanjutan untuk menjawab dan membuktikan konten negatif tersebut salah misalnya. Yang benar adalah dengan perspektif yang seperti ini gitu. Jadi kami meluruskan let's say kesalahpahaman dari audiens yang merasa data ini tidak benar atau kemudian judgement kami keliru dengan menjawabnya berupa konten lanjutan begitu. Jadi kita nggak balas di kolom chat sih sebenarnya ya, maksudnya it will never be ending gitu kan. Tapi kita menjawabnya dengan konten gitu. Jadi komentar negatif dijawab dengan konten. Oke, Kamanda, ini ada 2 pertanyaan yang cukup similar dari Marcelino dan Royan. Yang satu mengenai bagaimana tentang leadership seorang pemimpin untuk bisa benar-benar membuat kekompakan dalam tim dan menemukan ide-ide yang baru dan juga untuk si ide kreatif itu biar selalu berkualitas tuh kayak apa sih, Kamanda? Kalau aku mempelajari dari 8 tahun aku memiliki tim ya, karena 3 tahun sebelumnya aku sebagai reporter, sebagai jurnalis yang jurnalis lapangan gitu ya, sendiri atau ya memang hanya dengan kameramen saja gitu ya. Tapi di tahun keempat aku berkarir, aku sudah memiliki tim. Nah, yang menjadi learning atau best practice adalah lead by example. Jadi aku selalu mencontohkan produk seperti apa standarnya, kualitasnya yang ingin dihasilkan tanpa harus mendikte konten yang memang kita mau rumuskan bersama gitu ya. Kamu harus ini, kamu harus itu, tidak. Tentunya tim akan melihat kualitasku ketika aku juga menunjukkan hasil konten berkualitas yang aku sudah buat gitu ya. Jadi itu bisa menjadi benchmark buat mereka. Ketika dia bisa melampaui benchmark itu suatu pencapaian buat mereka gitu. Dan aku merasa berhasil untuk membimbing dan mendampingi mereka gitu. Ketika aku sudah I also set my benchmark high gitu ya. Jadi ya aku di titik ini juga sangat ya perjuangannya susah payah gitu ya untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar memiliki nilai, berdampak, bahkan menggerakkan. Perjuangannya itu tinggi dan dengan benchmark itu pastinya timku pun juga harus melalui perjuangan yang pernah aku lakukan gitu. Jadi ketika benchmarknya itu tinggi, mereka pun akan berupaya untuk bukan hanya menyamai tapi juga melampaui gitu. Lead by example, give clear direction tentunya, karena direction atau arahan yang jelas itu akan mempermudah mereka untuk mencapai konsep ide yang kita sepakati bersama gitu. Jadi 2 itu sih intinya, lead by example and give clear direction. So the output will be satisfying dan itu memuaskan, membanggakan semua pihak, bukan hanya satu pihak aja. Ya belum tentu produksi yang dibuat oleh produksi konten yang dibuat oleh tim itu memuaskan aku kalau misalnya kita nggak punya satu pemahaman gitu. Nah, 2 itu sih intinya yang aku pelajari selama 8 tahun punya tim gitu ya. Ya, siap. Ini pertanyaan terakhir, Kamanda, dari Revika.
terkait tadi konten toxic positivity atau lainnya gitu kan, dia jadi bertanya nih lebih jauh, apakah dulu Kamanda punya kebiasaan yang membawa yang akhirnya bawa positif impact ke kehidupan sekarang ataupun di pekerjaan juga. Oke. Mungkin karena backgroundku dan apa yang aku lakukan sekarang dengan selalu mengusung journalism approach gitu ya, sehingga aku selalu membuka ruang untuk berdiskusi. Dengan adanya selalu membuka ruang diskusi, artinya beragam perspektif dan ragam persepsi juga aku memahami gitu. Jadi melihat persoalan itu nggak hanya dalam satu kacamata aja gitu. Nah, di situ mungkin membuat aku tuh selalu mempertanyakan apakah persoalan ini cuma punya satu jawaban atau banyak jawabannya. Jadi itu sih, selalu mempertanyakan sesuatu dengan kacamata yang berbeda gitu, dengan perspektif yang berbeda. Nah, ini terbangun sebenarnya karena aku terbiasa mewawancarai orang. Masalahnya sama, orang yang diwawancarainya itu perwakilannya tuh berbeda gitu. Misalnya ya masalah vaksin, let's say, ketika aku wawancara pemerintah, ketika mewawancara ekspertis, politisi, citizen atau warga sipil biasa, beda-beda, masalahnya cuma sama. Masalahnya satu gitu. Nah, dengan aku melihat dengan helikopter views, artinya yang aku usung adalah kebenaran fungsional gitu. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak sebenarnya kan. Ya, jadinya aku selalu menguji hipotesa lah intinya ya. Apakah ini sudah tepat atau belum? Atau mendekati tepat gitu. Jadi intinya itu sih, mungkin mental dan pola pikirku terbantu karena aku mengawali karir ya sebagai jurnalis dengan tuntutan profesinya ya, yang selalu menguji kebenaran gitu. Aduh, semoga menjawab dan nggak terlalu dalam ya. Siap. Thank you Kak Amanda buat... Ada dosen-dosen nih agak-agak ngeri jawabnya. Siap. Jadi gitu tadi bahasan kita hari ini bareng Kak Amanda. Thank you so much Kak Amanda waktunya buat sharing sama teman-teman di UMY, buat bagi ilmunya tentang dunia digital, mulai dari gimana tim manajemennya, gimana membuat kontennya, dan sampai nunjukin ke kita bocoran konten yang akan baru tayang nanti malam. Thank you so much. Semoga lancar-lancar dalam membuat kontennya Kak, untuk generasi dan Kak Manda sendiri. Dan buat teman-teman di UMY, aku mau ingetin lagi, jangan lupa, ayo follow dulu akunnya Kak Amanda Fallani di @amandafallani, biar kalian bisa nanti di situ ngecek lagi, ada banyak konten-konten yang Kak Amanda Fallani juga buat dari dia secara personal di luar dari narasi. Dan nanti juga nanti buat update tentang kelas ini di Instastory kamu dan juga Instafeed kamu ya. Semoga kelas ini hari ini bermanfaat. Semoga asah berkisah dari Kak Amanda Fallani ngasih dampak yang baik untuk teman-teman semua di UMY. Lydia wakilin Kak Amanda, pamit dari acara ini. Kita balikin ke Mbak Ami. Monggo Mbak Ami, terima kasih. Terima kasih banyak Lydia dan Mbak Amanda, sangat insightful sekali sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami, terutama untuk mahasiswa yang nanti akan jadi profesional ya di media terutama. Ini kebetulan di sini sudah hadir Ibu Sekretaris Program Studi, Ibu Sofia Sitasari. Monggo kalau mau paring kata penutup, Bu Sofi. Yang saya masih di mute, Bu. Ya, ini memang kebiasaan saya, memang suka lupa bicara dulu baru unmute. Terima kasih Mbak Ami, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kedatangan Mbak Amanda Fallani ya, Mbak Amanda. Mungkin salam kenal ya, karena kita kenalnya baru sekarang ini.
menarik sekali ya. Jadi meskipun ini sepertinya kok untuk anak muda ya, tetapi anak tua seperti saya ini kok juga seneng ya dengan apa? Dengan topik ini ya, dan banyak sekali insight yang kami dapatkan ya, dan ternyata memang jurnalisme itu tidak hanya sekedar apa kita bisa menulis saja, ternyata lebih dalam daripada itu ya Mbak Amanda Fallani. Jadi saya kira semoga nanti ini bisa untuk memberikan apa ya semacam pencerahan ya untuk adik-adik atau rekan mahasiswa yang hal ini bergabung, bahwa tidak hanya ilmu saja, tapi ternyata ada etos-etos yang lain yang memang sangat diperlukan untuk masuk ke dalam rimba raya dunia keprofesionalisme ya, terutama untuk sekarang untuk komunikasi kan dunia digital sedang berada di puncaknya. Jadi ini sambil kami mewakili apa dari Prodi, terima kasih untuk apa ilmu dan pengalaman yang dengan sukarela ya Mbak Manda sharing untuk kami. Juga untuk ini Mbak Lydia ini juga salah satu yang lulusan yang membanggakan ya. Jadi saya juga harap besok banyak-banyak lulusan yang seperti Mbak Lydia ya. Gimana Lydia? Bangga atau jadi alumni IKA ya? Siap, Bu. Oke. Iya, semoga nggak lupa sama saya ya. Oh, enggak loh, Bu. Oh iya, oke. Teruskan aja ya, lanjutkan ya Mbak Lydia dengan kerja-kerjanya yang luar biasa, dan juga tetap untuk apa tidak bosan ya dengan prodi ini, tetap kita menjalin kerjasama. Nah, sekali lagi saya sayang sekali ya sebetulnya saya harus menutup ya acara yang menarik ini ya. Moga-moga mungkin orang Jawa bilang tuman ya. Ini tuman itu ada nanti berkelanjutan acara-acara semacam ini dengan Mbak Lydia Noviani, mungkin juga dengan Mbak Amanda Fallani. Oke. Jadi saya kira dengan membaca alhamdulillah mungkin kita tutup untuk forum yang menginspirasi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan Mbak Ami nih. Terima kasih. Bu Sofi, terima kasih Mbak Amanda Fallani, Mbak Lydia Noviani. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kerja bareng lagi untuk event-event yang akan datang ya, virtual conference apapun itu atau sesi sharing. Ada foto bersama katanya sebentar. Oh ya, iya. Oke, monggo wajib ini ya, wajib. Wajib ini ya. Silakan mengaktifkan kameranya. Silakan Mas host langsung saja. Boleh gaya atau? Oh boleh. Boleh, silakan. Ini Mas hostnya. Bebas. Ya. Oke, ada Pak Ali, ada Bu Suci, Bu Adianti, teman-teman angkatan 2020. Enggak dipandu 3, 2, 1 gitu. Mas host yang memandu silakan, yang mengambil gambarnya. Oke, kita mulai foto bersamanya. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide kedua. Oh, sepi. Tidak ada yang aktif kameranya. Sudah cukup, Mas Hus? Oh, ada Pak Sudan juga. Bu Adianti, Mas Budi, Pak Ali, Bu Suci. Rame dosennya ini. Rame nih. Oke, cukup. Ini pakai tangan satu. Oke, sudah cukup ya Mas Host. Terima kasih Bapak Ibu kami atas kehadirannya dan partisipasinya juga teman-teman. Terima kasih sekali. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu teman-teman dan Mbak Amanda, Mbak Lydia.
Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Amanda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Amanda. Berbagi gini, Mbak. Bareng-bareng Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum.